Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat semua ya. Di masa pandemi begini, jaga kesehatan selalu, pakai masker, jaga jarak, dan makan makanan yang sehat. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan ya. Jadi peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian kelangkaan, kemudian menjelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan, dan selanjutnya memberikan solusi mengatasi kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Ya, simak baik-baik video berikut ini ya. Ya, dari video tersebut menunjukkan contoh-contoh kelangkaan yang ada di sekitar kita ya. Coba sebutkan apa saja contoh-contoh kelangkaan dari video yang kita lihat tadi. Ya, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya ya. Jadi, kelangkaan itu di mana terjadi karena jumlah kebutuhan yang lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Jadi pada intinya kebutuhan manusia itu tidak terbatas ya, namun alat pemuas kebutuhannya terbatas sehingga terjadilah kelangkaan. Nah, berikut adalah contoh kelangkaan gas ya. Laju konsumsi gas di Indonesia di bawah kemampuan produksi. Jadi permintaan terhadap gas itu sangat tinggi ya daripada kemampuan memproduksinya. Kemudian lagi contoh masker ya saat awal-awal pandemi ya. Jadi masker itu sangat langka sekali akibat semua orang membeli masker. Kemudian selanjutnya adalah harga pokok yang melambung naik karena menjelang lebaran. Permintaan sangat naik sekali ya. Kemudian terjadilah kelangkaan ya dan harga menjadi naik. Dan selanjutnya adalah kenaikan harga beras karena masalah distribusi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan ya. Dari gambar itu menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk setiap tahunnya meningkat ya. Nah, karena pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan permintaan meningkat. Nah, karena permintaan meningkat ini menyebabkan kelangkaan ya dan terjadilah ketidakseimbangan. Kemudian pasokan sumber daya yang mulai habis, kemudian lagi tidak ada pengganti atau substitusi yang efektif ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan produksi. Jadi ini adalah contoh, ada berita bahwa laju konsumsi gas di Indonesia di bawah kemampuan produksi. Misalkan butuhnya berapa ribu
namun kemampuannya hanya berapa ratus. Nah, disitulah terjadilah ketidakseimbangan ya. Nah, jadi ketidakseimbangan itu akibat permintaan yang terlalu banyak yang melebihi kapasitas dan sumber daya yang tidak seimbang dan tidak adanya barang substitusi. Nah, yang ketiga adalah letak geografis. Kita lihat ya di situ gambar kelangkaan air bersih dan karena letak geografis di masa kemarau ya. Biasanya di masa musim kemarau itu air itu sulit ya, terutama di daerah dataran tinggi. Kemudian perbedaan kemampuan bercocok tanam karena air itu sulit di masa kemarau, akhirnya hasil panen pun jadi berkurang dan menjadi kelangkaan. Nah, ada juga kelangkaan hewan ya. Nah, yang keempat adalah faktor penyebab kelangkaan, yaitu bencana alam. Misalkan sudah mau panen ternyata ada gunung meletus, Gunung Sinabung ya. Kemudian pas mau panen ada banjir. Nah, hal-hal tersebut yang menyebabkan kelangkaan. Nah, ini contohnya adalah cabai ya. Cabai ini langka karena apa? Karena gagal panen ya, akibat hama. Kemudian ada lagi ini ya, contohnya akibat banjir jadinya gagal panen. Oke, selanjutnya adalah faktor penyebab kelangkaan. Yang keenam adalah eksploitasi yang berlebihan. Ini ya, ada pengambilan ikan yang secara berlebihan ya. Kemudian yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ikannya. Kemudian ada juga penebangan liar. Seharusnya penebangan liar ini diimbangi dengan reboisasi. Jadi tidak boleh dieksploitasi berlebihan ya. Yang selanjutnya yang ketujuh itu adalah ulah manusia itu sendiri. Nah, ini kita lihat gambarnya adalah laut yang banyak sampahnya ya, yang menyebabkan pencemaran air di lautan. Nah, itu menyebabkan ikan-ikan beserta bibitnya mati. Kenapa kok bisa mati? Karena ada zat-zat yang beracun dari sampah tersebut yang menyebabkan mati. Dan selanjutnya adalah penebangan liar yang berlebihan. Nah, seperti yang disebutkan tadi ya, seharusnya ada reboisasi untuk mengimbangi ya. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, masalah ekonomi kelangkaan, yaitu ada sumber daya yang terbatas, perbedaan letak geografis, pertambahan jumlah penduduk, keterbatasan kemampuan produksi, keterbatasan mengolah sumber daya, peningkatan kebutuhan manusia, dan kerusakan alam yang diakibatkan bencana alam dan ulah manusia. Oke, selanjutnya bagaimana ya caranya atau solusi yang terbaik untuk mengatasi itu semua? Menurut kalian gimana? Nah, ini ya solusi mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah dengan menyusun skala prioritas. Ini sudah pernah kita bahas saat pertemuan kemarin ya. Kalian sudah praktek juga bagaimana cara menyusun skala prioritas, yaitu yang pertama dengan memilah-milah kebutuhan yang paling penting ya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan menyusun skala prioritas itu agar jumlah permintaan lebih terkendali, tidak terlalu berlebihan. Nah, ini yang sudah saya terangkan yang kemarin ya. Yang pertama harus yang penting mendesak dulu diutamakan, selanjutnya adalah tidak penting dan tapi mendesak, yang ketiga adalah penting dan tak mendesak, kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Kemudian solusi mengatasi kelangkaan selanjutnya yaitu dengan meningkatkan kemampuan produksi dengan teknik yang lebih canggih. Nah, ini ada contohnya ya, di bidang pertanian dan di bidang teknologi. Kita bahas selanjutnya. Untuk di bidang pertanian, cara meningkatkan kemampuan produksi dengan teknik yang lebih canggih ya. Nah, ini di bidang permesinan ya. Jadi misalkan pabrik gitu ya, menggunakan mesin yang lebih canggih dan berteknologi tinggi ya. Kemudian produksinya ada yang menggunakan robot. Nah, ini juga agak berbahaya ini menggunakan robot ya. Tapi ini sangat bermanfaat sekali untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan berkali-kali lipat, bahkan ribuan kali lipat ya. Nah, ini yang kedua, ini sangat bagus sekali diterapkan di Indonesia ini. Nah, ini terjadi di Jepang ya.
Jadi pertanian di Jepang sudah tahu sendiri ya, Jepang itu kan lahannya nggak banyak seperti di negara kita ya. Jadi di Jepang ini karena terbatas lahan, mereka menggunakan teknik hidroponik tanpa media tanah dan ladang atau sawah, tapi ditanam di lantai dasar yang minim matahari. Jadi menanamnya di gedung-gedung bisa ya, tanpa matahari pun bisa mereka membuat matahari buatan, yaitu dengan teknologi LED ya. Teknologi LED ini penggantinya matahari dan hasilnya bisa 100 kali lebih cepat daripada menanam seperti biasanya. Wah, keren banget ini ya. Kemudian coba kalau petani kita seperti itu, wah kaya raya langsung ya. Yang kedua, kemudian menggunakan high pressure sodium, yaitu penggantinya matahari. Karena mereka menanamnya di lantai dasar tanpa matahari, mereka membuat matahari buatan, kemudian menggunakan teknologi lainnya ya, sehingga sampai 100 kali lebih cepat daripada pertumbuhan biasanya. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih keren lagi, dikendalikan oleh komputer. Jadi komputer ini tujuannya yaitu mengendalikan suplai air dan pengatur suhu dan temperaturnya. Dan yang keempat ini juga keren ya, dan belum diterapkan di negara kita ya, yaitu pakai rice transplanter, yaitu mesin penanam otomatis. Jadi kalau pernah lihat film Korea ya, pernah ya, ada mesin nanam padi secara otomatis itu. Nah, dan itu belum kita jumpai di desa kita ya. Nah, kemudian ini adalah solusi mengatasi kelangkaan kekeringan ya. Misalkan di berita sering terjadi ya, saat musim kemarau mengalami kekeringan ya. Apa sih solusinya supaya kita nggak selalu saja mengeluh dan mengeluh, harus punya solusi ya. Solusinya yaitu membuat penampungan air saat hujan. Jadi kalau hujan kita buat tampungan ya, kemudian melakukan perbaikan saluran dan sarana irigasinya ya. Kemudian mengatasi pendangkalan waduk, proses penghijauan dan mengurangi konversi lahan di daerah hulu. Jadi jangan cuma ini ya, jangan dipotong-potong terus, tapi juga reboisasi. Supaya apa? Supaya saat kekeringan begini masih ada cadangan air ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membangun hutan kota. Nah, penting loh hutan ini ya, biar nggak terjadi erosi, nggak gundul, kemudian masih ada cadangan ya. Jadi saat musim kemarau nggak kemarau amat, nggak parah-parah amat ya. Kemudian solusi mengatasi kelangkaan kebersihan. Gimana supaya nggak kekurangan? Nah, ini banyak sekali terus ada di berita ya, saat baik musim hujan, air kotor, musim kemarau juga selalu saja seperti ini ya. Bagaimana tipsnya? Yaitu jangan buang sampah sembarangan ya. Apalagi buang sampah di laut, di sungai, itu sangat berbahaya ya. Kemudian membuat daerah resapan air, membuat biopori, kemudian selanjutnya membuat rainwater harvesting, yaitu pemanenan air hujan, dan menggalakkan gerakan menanam pohon. Selanjutnya yaitu menggalakkan gerakan hemat air, kemudian konservasi lahan, dan selanjutnya pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Nah, ini bagaimana cara mengatasi selanjutnya, yaitu dengan cara berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya ya, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif serta menggali yang belum terangkat ya. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Yang penting seandainya kita semua itu sadar bahwa semua itu kita jalankan sesuai dengan peraturan negara, kemudian kita bisa berlaku arif dan bijaksana, insya Allah semua tidak akan terjadi ya, tidak akan ada kemarau yang panjang yang menyebabkan kekeringan dan seterusnya ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Demikian pembelajaran tentang kelangkaan ya. Untuk selanjutnya tugas silahkan dicek di LMS SMK Cendika Bangsa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.